Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel aku di SE. Nah, sekarang aku mau jelasin kepada teman-teman semua tentang materi masyarakat multikultural. Pasti kalian penasaran kan apa aja yang aku jelasin tentang masyarakat multikultural? Nonton videonya sampai selesai ya. Into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Nah, teman-teman, yang pertama adalah pengertian masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural secara umum adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan juga budaya. Nah, sekarang adalah pengertian masyarakat multikultural menurut para ahli. Menurut Nasikun, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih tatanan sosial masyarakat atau kelompok yang secara kultural, ekonomi, politik dipisahkan oleh kelembagaan yang berbeda antara satu sama yang lain. Nah, teman-teman, itu adalah pengertiannya. Sekarang kita beranjak ke ciri-ciri. Nah, masyarakat multikultural juga mempunyai ciri-ciri loh teman-teman. Apa aja ya ciri-cirinya? Yang pertama adalah mempunyai struktur budaya lebih dari satu. Yang kedua, nilai dasar adalah kesepakatan bersama yang sulit untuk maju. Yang ketiga adalah struktur sosial sifatnya non-komplementer. Nah, yang keempat adalah terjadi dominasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang kelima adalah proses integrasi berjalan secara lambat. Nah, teman-teman, ini yang terakhir. Dan poin keenam adalah terjadi konflik yang berbau sara. Nah, teman-teman, tadi kita udah bahas pengertian, udah bahas ciri-ciri. Sekarang waktunya kita bahas sifat-sifat dari masyarakat multikultural. Nah, teman-teman, poin pertama adalah terjadi segmentasi dalam bentuk kelompok subbudaya yang berbeda satu sama lain. Nah, teman-teman, yang kedua adalah terjadi dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain. Nah, yang ketiga adalah mempunyai struktur sosial yang terbagi dalam lembaga yang bersifat non-komplementer. Nah, sekarang poin terakhir dari sifat-sifat masyarakat multikultural. Poin keempatnya adalah adanya integrasi sosial yang tumbuh menurut paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis masyarakat multikultural. Nah, yang pertama, teman-teman, adalah masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang. Masyarakat ini terdiri atas komunitas atau kelompok etnis yang memiliki kekuatan kompetisi yang seimbang. Yang kedua adalah masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Terdiri atas komunitas atau kelompok etnis yang kompetitifnya tidak seimbang. Yang ketiga adalah masyarakat majemuk dengan minoritas dominan. Nah, teman-teman, dalam jenis ini kelompok minoritas memiliki kekuatan kompetitif yang lebih dari yang lain, sehingga dapat menguasai bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Nah, jenis terakhir adalah masyarakat majemuk dengan fragmentasi. Nah, teman-teman, dalam jenis ini tidak ada kelompok yang mendominasi atau kelompok yang tidak mendominasi. Jadi, dalam hal ini masyarakatnya semuanya seimbang. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari jenis-jenis masyarakat multikultural, sekarang saatnya kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat multikultural yang ada di Indonesia. Faktor pertama adalah kondisi geografis. Nah, teman-teman perlu tahu, Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau.
Jadi, ini adalah faktor yang sangat mendukung adanya masyarakat multikultural yang ada di Indonesia. Poin yang kedua adalah pengaruh budaya asing. Teman-teman, Indonesia itu berada di jalur perdagangan internasional. Jadi teman-teman, sangat memungkinkan jika Indonesia dimasuki oleh berbagai macam budaya dan agama yang dibawa oleh para pedagang yang singgah di Indonesia. Poin yang ketiga adalah kondisi iklim yang berbeda. Perbedaan tempat tinggal, perbedaan cuaca, perbedaan iklim, itu membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang multikultural. Nah, teman-teman, yang terakhir kita akan membahas tentang dampak-dampak dari masyarakat multikultural. Terlebih dahulu, aku akan menjelaskan tentang dampak positif akan masyarakat multikultural. Yang pertama adalah dengan adanya bermacam-macam budaya yang berbeda di Indonesia, itu akan membuat masyarakat Indonesia lebih terbuka terhadap sosial. Yang kedua adalah bisa berbagi pengalaman dan ilmu antara satu budaya dengan budaya yang lain. Yang ketiga adalah memberikan kekuatan, sehingga perbedaan yang timbul di Indonesia itu bukan menjadi pembatas, tapi malah menjadi penguat bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, selain dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya masyarakat multikultural, ada juga loh dampak negatifnya. Di antaranya adalah munculnya sifat fanatik. Yang lebih ekstrimnya lagi teman-teman, apalagi kalau sifat fanatik itu digunakan untuk membela suatu kelompok. Yang kedua adalah terdapat politik aliran yang lebih mengutamakan kemajuan kelompok tertentu di bidang politik. Dan poin yang ketiga dan yang terakhir adalah munculnya sifat primordialisme dan etnosentrisme yang akan membuat adanya konflik. Teman-teman, sekian video aku tentang penjelasan masyarakat multikultural. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian ya. Tunggu video-video aku selanjutnya ya teman-teman. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.